Baik, jadi hari ini sebenarnya agenda saya itu ada dua, yaitu pagi-paginya masuk bab baru, terus siangnya itu ulangan gitu ya. Oke, seperti itu. Hanya saja gini, nanti kan hari Jumat tanggal merah ya. Hari Jumat tanggal merah, tidak ada KBM, padahal hari Jumat ada fisika juga ya. Ya jadi saya nggak mau seminggu ini ada yang udah ulangan, ada yang belum, seperti itu. Nah, sementara ulangannya saya agendakan ulang ya pada hari pekan depan, seperti itu. Nah, untuk hari ini kayaknya kita mending menuntaskan ya yang waktu itu kita skip ya. Menuntaskan waktu kita skip, yaitu apa? Ada dua ya. Mudah-mudahan dua-duanya bisa bisa kita selesaikan. Yang pertama yaitu mengenai konsep flux listrik ya, dan yang kedua mengenai konsep hukum Gauss, karena ini akan dipakai untuk pembahasan medan listrik bola berongga maupun bola bejal ya. Baik, nah kemarin juga kita sudah sempat sedikit membahas mengenai garis-garis medan listrik ya. Di penjelasan pada video saya juga sudah ada pembahasan mengenai garis medan listrik. Nah, nanti dimulainya dari situ ya, dimulainya dari pendalaman di situ ya, penegasan di situ, seperti itu. Oke, sebentar, saya pastikan dulu udah direkam ya. Sip. Baik, saya akan coba share screen ya, untuk yang bagian yang pertama, yaitu yang namanya garis-garis medan listrik. Sebentar. Kalau kita lihat gambar ini nih, dari situ udah kelihatan gambar durian. Sudah terlihat gambar durian ya. Nah, lihat, anggap aja durian itu kayak bola gitu ya. Anggap saja durian ini kayak bola. Perhatikan duri-durinya ya. Duri-durinya kan mengarah ke segala arah kan? Ya enggak? Yang samping kiri ke arah kiri, yang samping kanan ke arah kanan, yang atas ke arah atas, yang agak miring ke arah sana gitu, seperti itu, ke segala arah kan. Yang depannya ya ke arah saya ya, atau ke arah kita, seperti itu ya. Ini bentuk tiga dimensinya dari, katakanlah ini perwakilan dari bola gitu ya, bentuk tiga dimensinya seperti itu. Nah, arah arah si durinya itu sebagai nanti kita dapat anggap sebagai arah arah medan listriknya kayak gitu ya. Ini saya berusaha mencoba memberikan pemahaman ke kalian dari benda-benda yang ada di sekitar kita. Kalau saya klik ini, sudah berubah belum gambarnya? Sudah. Oke, masih di browser ya, tapi udah berubah ya. Ini contoh gambar yang lain ya. Ada nggak tahu benda apa ini? Di sini ada rambut-rambutnya kan? Ya. Ini menyebar ke segala arah ya. Kayak gitu. Ini perbandingan saja. Lalu ini mainan nih, ini virus ya, gambar virus. Lihat tentakelnya kan ke segala arah kan, ya nggak? Tentakelnya ke segala arah. Atau ini yang mainan nih, ya kayak gini ya. Ada tentakelnya, ada garis-garis ininya ya. Ini kan segala arah. Bayangkan, perhatikan bola-bola ini tuh, bayangkan seperti muatannya gitu ya. Ini seperti muatannya. Lalu tentakelnya itu seperti arah garis medan listriknya kayak gitu ya. Oke, kadang-kadang orang bilang juga arah garis gaya listriknya juga ya, tapi kita coba menggunakan konsep ini tuh sebagai arah garis-garis medan listrik ya, kayak gitu. Oke, itu bagian yang pertama. Nah, dengan mengetahui arah-arah garis medan listrik ini, harapannya nanti itu kita bisa belajar lebih mudah mengenai konsep flux listrik dan hukum Gauss ya. Nah, di sini saya juga sudah openkan hukum Gauss, tapi ini versi bahasa Inggrisnya. Lihat tuh ya, ini kan bola ya, bola. Kita ambil sebagian kecil bolanya ini nih, saya pakai anotasi bisa nggak nih? Bisa ya. Ini kan bola nih ya, 3 dimensi. Saya ambil sebagian kecil ini nih, seperti itu. Jadinya bentuknya kayak ini kan. Nah, ini arah panah itu ya arah garis medan listriknya gitu ya. Arah garis medan listriknya. Ya kalau bagian bolanya di sebelah sini, tentunya arahnya kan sana kan? Ya, tentunya arah garisnya ke sana. Sini arah garisnya ke sana. Nah, kayak gitu. Nah, akan tetapi arah panahnya itu nanti dulu ya. Yang penting arah garisnya dulu. Kalau permukaannya di sini ya arah garisnya kan ke sana. Permukaan di sini arah garisnya ke sana dulu ya. Contohnya seperti itu. Atau arah garis permukaan di sini berarti garisnya ke sana.
Nah, sekarang kita akan mencoba mendalami mendetailkan kembali garis-garis medan listriknya ya, tentang hukum tentang garis medan listriknya maksudnya ya. Nah, ternyata itu ada 3 hal. Sebentar saya tutup dulu ini garis-garis ininya biar nggak nutupin. Bentar ya. Sekarang kita akan mencoba menerapkan apa sih ya? Intinya gini, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan dalam konsep garis-garis medan listrik. Gini, yang pertama, sebagaimana kita lihat tadi ya di bola-bola tentakel, di durian dan sebagainya, itu gini. Yang pertama ya, garis-garisnya itu tidak pernah berpotongan ya. Garis. Karena ini udah membicarakan medan listrik, langsung aja ya garis-garis medan listrik ya. Tidak pernah saling berpotongan ya, berpotongan. Coba aja kita lihat nih, wait mana nih kok kayak gini, oh ini ya, coba aja lihat, ini kan nggak pernah berpotongan, nggak bertabrakan ya, ini kan nggak pernah tabrakan kan antara ini yang lancip-lancip ini ya kan, dengan tetangganya nggak pernah tabrakan ya, nggak pernah saling silang gitu ya, ini juga nggak ada yang saling silang kan. Ah, itu ya. Itu yang pertama ya. Tidak pernah garis-garis medan listrik masing-masingnya tidak pernah saling berpotongan. Lalu yang kedua ya. Yang kedua yaitu bahwa garis-garis medannya ini selalu mengarah radial keluar. Ya. Selalu mengarah radial keluar ya, menjauhi sumber muatan positif. Kalau saya gambarkan 2 dimensinya, bayangkan ini sumber muatan positif, maka garis ini kan arah garis medannya kayak gini kan ya, ke segala arah ya. Ini negatif juga ke segala arah gitu kan ya, seperti itu. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau muatan positif, arah garisnya itu keluar. Ya. Kayak gitu keluar. Dan kalau yang negatif masuk menuju ke muatan tersebut. Bisa dibayangkan perbedaannya ya? Sebenarnya kan sama-sama punya tentakel, sama-sama punya garis-garis medan listrik tuh. Cuma yang membedakan apa? Arahnya. Kalau sumber muatan positif arahnya radial keluar ya, simetri radial keluar, ke segala arah keluar. Kalau muatannya negatif itu dari segala arah masuk ke dia ya. Seperti itu. Dan kan ini dari segala arah ya, karena arah panahnya masuk seperti itu. Oke, nah sekarang kita melihat dari konsep kerapatannya. Ya, dari konsep kerapatannya, perhatikan. Mungkin saya akan gambarkan di bagian nomor 3 saja. Kan ini kan konsep kan gambarnya kurang lebih gini ya. Kalau banyak sekali garis-garisnya ya, lihat. Ya. Perhatikan. Bayangkan saya punya lempengannya warna apa ya? Mungkin warna biru deh, ya. Saya punya lempengan segini nih. Ya, lempengan segini. Kalau saya taruh di sini, ya, lihat. Ada 1, 2, 3, 4 garis yang menembus lempengan tersebut. Kalau saya taruhnya di sini, hanya ada 3. Dan seterusnya. Kan lama-lama ini kan menyebar kan? Ini kan lama-lama menyebar gini ya. Nanti lama-lama apa? Semakin jauh dari pusatnya, itu hanya ada sedikit garis-garis ini yang menembus si lempengan ini ya. Kayak gitu. Oke. Kayak gitu konsepnya, perhatikan. Ya. Kalau dekat dengan sumber muatannya, ya, banyak garis medan yang menembus bidang, untuk bidang yang sama, ya, yang ditembus oleh garis-garis medan itu jumlah garisnya itu sedikit, ya. Lihat aja kayak gini ya, seperti itu. Oke, itu jadi ada 3 hal ya yang perlu kita perhatikan di sini. Jadi pertama, garis medan listrik tidak pernah saling berpotongan karena ke segala arah, menyebar ya seperti itu. Kemudian yang bagian kedua, kalau sumber muatannya positif itu menyebar ke segala arah. Kalau sumber muatannya itu negatif, itu dari segala arah menuju ke dirinya, gitu ya, seperti itu. Dan konsep yang ketiga, hal yang perlu kita perhatikan yang ketiga adalah bahwa semakin dekat ke sumber muatannya itu garis-garis medannya semakin rapat, dan semakin jauh dari sumber muatannya garis-garis medannya itu semakin renggang. Ini indikator apa juga? Ternyata ini mengindikasikan kuat medan listriknya, ya. Yang mana kalau rapat, ya, kalau garis-garisnya rapat, ini kan rapat nih, rapat, ini renggang gitu ya.
renggang. Anggap aja ini ada 400 garis, ini hanya ada 4 garis gitu ya, seperti itu yang menembus bidang ini. Oke. Rapat artinya apa? Artinya kuat medannya itu tinggi atau sangat kuat. Renggang artinya kuat medannya lemah. Bagaimana kalau tidak ditembus? Perhatikan baik-baik. Ini garis kan semakin lama semakin kayak gini, semakin saling menjauh ya, ya nggak? Kayak gitu nggak? Ya. Nah, tentunya untuk bidang yang sama, katakanlah bidangnya sekarang di sini nih. Kena garis-garis nggak? Di red gambar ini. Nggak ya? Nggak kena garis-garis. Oke. Tidak ada garis-garis yang menembus bidang ini. Nah, ketika tidak ada garis medan listrik yang menembus bidang ini, artinya kekuatan medannya di situ tuh nol. Ya, artinya kekuatan medan listrik di titik tersebut nol. Karena tidak ada satupun garis-garis medan listrik yang menembus bidang tersebut. Ya. Ya, yang kalau kita gambarkan kan waktu itu misalkan saya stop set dulu yang ini ya. Saya pakai ini aja ya, whiteboard yang masih putih, yang masih bersih. Sebentar. Sudah kelihatan ya. Perhatikan ya. Waktu itu kita ini ada sumber muatan positif katakanlah ya. Nah, di sini batas-batasnya kan? Batas-batasnya. Artinya apa? Artinya untuk benda yang di luar ini itu sudah tidak tertembus oleh garis-garis medan ini ya. Seperti ini. Ya, ini kan garis-garis medannya nih. Saya ambil contoh yang sebelah sini aja ya. Kalau bendanya ini nih kayak gini nih, kan nggak kena kan? Tidak ada satupun garis-garis yang menembus itu kan, si benda ini ya, muatan uji ini. Kalau kayak gini mungkin kena satu, ya, kena satu ya. Kalau di sini mungkin kena dua. Kalau di sini kena banyak kan gitu kan? Ya ini karena gambarnya asal-asal jadi nggak seimbang nggak proporsional ya, seperti itu. Kurang lebih itu gambarannya mengenai garis-garis medan listrik ya. Ada tiga hal yang perlu diperhatikan. Tadi ada 3 hal ya, yaitu yang pertama tidak ada antar garis itu tidak ada yang saling tumpang tindih. Yang kedua, kalau sumber muatannya positif ke arah garis-garisnya itu keluar ya secara radial, secara ke segala arah seperti itu. Kalau sumber muatannya negatif itu menuju dia dari segala arah kayak gitu ya. Nah, konsep yang ketiga bahwa tempat-tempat yang rapat garis-garisnya berarti kuat medan listriknya besar atau kuat banget ya. Sedangkan tempat-tempat yang renggang ini kuat medan listriknya lemah. Lalu ada tempat-tempat yang tidak tertembus oleh garis-garis medan listrik, artinya itu sudah di luar medan listrik. Oke? Konsep yang pertama sudah oke ya? Halo? Saya stop share terlebih dahulu. Oke, bagaimana ya? Ini konsep yang pertama ya. Oke, barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Dari kelas 10 RPL 1. Farhan misalkan, atau Velarina, Diana. Yang lain barangkali silakan. Belum ada, Pak. Belum ada ya. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke yang namanya konsep ya, konsep flux listrik ya, flux. Oke, sebentar ya. Apa itu flux? Mungkin saya pakai share screen lagi ya, pakai whiteboard lagi aja deh. Oh, ini yang tadi. Saya tak clear dulu ya. Oke. Kita sekarang akan menuju yang bagian yang ke selanjutnya, yaitu yang konsep yang namanya konsep flux listrik. Mungkin saya tak tulis dulu ya, flux listrik. Flux listrik ya. Ini sebenarnya matematis sekali ya, rumus banget. Cuma kita harus tahu konsepnya dulu aja ya. Apa itu flux listrik? Jadi perhatikan, tadi kan di sini kita punya medan, punya muatan yang menghasilkan garis-garis medan gitu ya, seperti itu. Oke, ya. Yang menyebar kalau positif ke segala arah kan gitu ya. Nah, perhatikan, kita ambil sebagian kecil saja ya. Kita ambil sebagian kecil saja. Bagian segini nih. Tipis banget ya. Tipis banget. Ambil segini, tapi kita zoom lagi. Perhatikan, kalau kita zoom lagi kan seolah-olah garisnya hampir sejajar gitu ya. Ya enggak? Ya.
ini memang perlu sambil dibayangkan ya, perlu diimajinasikan. Ini garisnya nggak lurus. Kita ambil potongan segini, lalu kita zoom ya, jadinya potongannya segini kan ya, selebar ini ya. Seolah-olah ya Pak, seolah-olah garis-garisnya kan kayak sejajar kayak gitu. Nah, kita akan mulai konsep flux itu seperti apa sih? Perhatikan, bayangkan kita punya sebuah lempengan ya. Gambar 3 dimensi susah nih ya. Kayak gini lah katakanlah ya, seperti itu ya. Lempengan nih, ini lempengan. Perhatikan, kalau lempengannya kayak gini, tentunya panah-panah ini akan menembus semua ya. Ya enggak? Panah-panah ini akan menembus semua. Bayangkan kalau agak sedikit miring. Mungkin saya gini aja deh. Yang pasti ini gambar 3 dimensi ya. Saya akan coba secara 2 dimensinya dulu aja. Warnanya tak kasih warna yang lain ya. Misalkan ini lempengannya nih ya. Ini lempengan nih. Kalau berdiri seperti ini ya, maka apa? Seluruh garis-garis medan listrik menembus dia. Berbeda dengan kalau miring kayak gini nih. Ya. Maka apa? Yang ini kan bablas ya kan? Ya enggak? Enggak nembus ya, ini enggak nembus. Artinya apa? Posisi kemiringan si benda yang akan ditembus ini ya, si lempengan ini bisa menentukan juga dia akan mendapatkan garis-garis medan listrik yang banyak atau sedikit, atau bahkan sama sekali dia nggak mendapatkan garis-garis medan listrik kayak gitu ya. Padahal jumlah garis medan listrik yang menembus bidang itu menentukan kekuatan medannya ya. Lanjut. Nah, ini kalau kayak gini, ini lempengannya nih. Perhatikan ini lempengannya ya. Ada nggak yang menembus bidang ini, garis-garisnya? Tidak ada sama sekali. Ya. Ibarat kata, saya taruh lempengan di sini nih. Di sini lempengannya ya. Ada yang menembus bidang warna ungu ini nggak? Kan nggak ada kan? Ya, nggak ada. Oke, 0. Ya, kalau kayak gini 0. Oke. Ya, kalau kayak gini ada, kalau kayak gini ya lempengannya kayak gini menembus semuanya ya, atau besar ya. Artinya apa? Dari satu benda tapi 3 keadaan ya. Keadaan pertama, jumlah garis medan listrik yang menembusnya banyak ya. Keadaan yang kedua, ada yang menembus, ada yang tidak menembus. Keadaan 3, tidak tembus semuanya kayak gitu ya, seperti itu. Nah, di sini ada, karena kita tujuannya nanti akan menggunakan ada kalkulasinya, tentunya kita harus ada tambahan-tambahan besaran yang harus ditambahkan di sini ya. Yang pertama apa? Yang ini, yang garis ini nih menyatakan E ya. Oke, garis-garis atau bahkan mungkin bisa pakai wakil E atau kuat medan listrik E di titik tersebut ya. Yang kedua apa? Yang kedua adalah penampangnya ini kan ya lempengan gitu ya, pasti punya yang namanya A, punya yang namanya luas penampang. Oke, ada A, ada luas penampang seperti itu ya. Ya kayak tadi, kayak di durian misalkan ya, tangan kita itu benar-benar seperti ini posisinya, tangan kita posisinya seperti ini, tangan kita posisinya seperti itu kan, beda-beda ya, kena luka karena kena durinya kan beda-beda ya. Nah, seperti itu. Nah, ini tergantung luas penampangnya juga. Semakin lebar semakin luas, tentunya semakin banyak yang bisa menembus ya. Kalau sempit, penampangnya sempit, tentunya sedikit yang menembus. Nah, selanjutnya yaitu sudut bidang penampangnya itu. Oke, kalau gambarnya kayak gini nih, sebentar saya gambarkan di bawah ya. Kalau kita punya penampang, bayangkan ini kertas atau meja atau apapun ya, mendatar gitu ya, seperti itu. Nah, ada yang namanya arah bidang. Arah bidang selalu tegak lurus dengan permukaannya tersebut. Ini tegak lurus ya, 90 derajat ya, seperti itu. Jadi kalau ini mendatar, ini arah bidang tersebut ke atas. Orang menyebut juga sebagai garis normal ya, garis normal kayak gitu. Ini bidangnya, ini garis normalnya ya. Jadi garis normal sama aja sama juga dengan yang namanya
arah bidang kayak gitu. Nah, artinya apa? Untuk kondisi ini arah bidangnya ke sana ya. Untuk kondisi ini arah bidangnya ke sana, oke? Arah yang ini kondisi arah bidangnya ke sana. Karena apa? Selalu tegak lurus dengan permukaannya. Ya. Selalu tegak lurus dengan permukaannya. Ini 90 derajat. Ini 90 derajat ya, seperti itu. Nah, perhatikan lagi, kita udah tahu ya yang ini. Perhatikan bahwa gini, dalam kondisi 1 antara E dengan arah bidang N searah ya. Ini searah. Kalau yang 2 gimana? Ya. Ini arah E kan? Ini arah N. Arahnya gimana? Membentuk sudut ya kan? Yang enggak 0. Kalau ini beda sudutnya berapa? Yang nomor 1. E-nya ke sana, N-nya juga ke sana. Ada perbedaan sudut nggak? Ada selisih sudut nggak? Enggak ya, nggak ada. 0 ya. Selisih sudut antara E sama N adalah 0. N adalah garis normal ya, seperti itu. Sedangkan kalau kondisi 2, E-nya lurus ke kanan, N-nya agak ke bawah kan, nyerong ya, seperti itu. Ini membentuk sudut alfa lah ya. Yang pasti ini di atas 0. Ya. Tetapi ya masih lancip, sudutnya masih lancip. Kalau kondisi 3, E-nya ke sana, N-nya ke sana. Kira-kira berapa derajat kalau kayak gini? 90 derajat. Ya. Nah, kayak gitu. Oke. Jadi kita tahu sudutnya. Kalau kondisi 1 sudutnya 0 derajat, ini 0 derajat. Yang kondisi 2 ya antara 0 tapi belum nyampe 90 gitu ya. Alfa gitu ya, seperti itu. Ini alfanya. Alfanya 0 derajat, alfanya antara 0 sampai 90. Tapi belum nyampe 90. Kalau ini alfanya 90 derajat. Kita pakai notasi alfa untuk menyatakan sudut ya. Nah, flux, apa itu flux? Flux itu sebenarnya nanti ya jadinya kayak semacam menyatakan seberapa banyak garis-garis yang menembus bidang tersebut lah ya. Itu cara mudahnya kita memahami. Tapi kalau secara matematis ya gini nih. Flux itu di simbolnya huruf P gitu ya, seperti itu. Nanti kita di belajar magnet juga ada yang namanya flux magnet, karena kita belajar listrik yang namanya nih flux listrik. Nah, kalau secara matematis flux listrik itu didefinisikan sebagai P ya. P H I P ya, seperti bacanya ya. P besar. P sama dengan E, yaitu apa? Tadi kuat medan listrik ya. Dikalikan A, yaitu apa? Luas penampangnya ya. Kemudian kosinus 90 derajat. Saya lupa dulu semester 1 kita udah menyinggung yang sinus sama kosinus belum ya? Kayaknya udah pernah ya. Yang sinus kalau nggak salah ya sedikit ya. Tapi ini saya mau pakai yang kosinusnya kayak gitu. Oh, kok kosinus 90 derajat sih? Sorry, sebentar. Kosinus alfa ya. Kosinus alfa. Oke, ini rumusnya ya. Rumusan mengenai flux listrik. P sama dengan E A kosinus alfa. Ya, dengan E menyatakan kuat medan listrik, ya kan? A menyatakan luas penampang, ya, dan alfa sudut antara apa? Antara E dengan N, dengan garis normalnya sih bidang tersebut atau arah garis arah bidangnya gitu ya. Jadi garis normal sama aja dengan arah bidang tersebut ya, yang mana tegak lurus dengan si bidang tersebut, selalu tegak lurus dengan bidang tersebut. Bidangnya kayak gini ya, ini nih bidangnya kayak gini ya, maka normalnya kayak gitu. Lihat, perhatikan ya, mengikuti si bidangnya kak nyerong ya, ini juga nyerong. Kelihatan dari situ ya, demonstrasi saya ya. Kalau bidangnya kayak gini ya udah kayak gini. Atau saya mengambilkan contoh yang lain, apa ya? Ini deh ya. Kelihatan nggak ini HP ya, HP jadul. Ini bidangnya ya. Kalau bidangnya ke arah atas kayak gini ya udah, ini si ballpoint ini arah bidangnya. Tuh ngikutin. Ya. Ya kayak yang digambar itu, ya yang kayak digambar di layar kalian nomor 1 ya kayak gini kan. E-nya ke sana, bidangnya kayak gini, maka arah N-nya juga ke sana.
Kalau bidangnya agak saya gini, ya turun ya, E-nya ke sana, N-nya ke sana, nyerong. Nah, kalau yang gambar 3 kan kayak gini nih bidangnya, ya, arah bidangnya ke sana. Perhatikan, kalau kayak gini, ya, kayak gini mungkin ya, kayak gini lah ya. Ini kan tegak lurus ya, menembus ya, sebagian besar menembus juga kan. Tapi kalau kayak gini, ada yang nembus, ada yang bablas kan gitu kan ya. Kalau kayak gini, nggak ada sama sekali yang nembus gitu. Ya, nah, kalian mungkin pernah apa ya, tahu radio ya. Radio sekarang udah nggak tahu ini banget radio ya. Radio ada antena ya. Radio itu ada antena, misalkan anggap aja ini radio nih, ini radio ya, ini para power bank, anggap aja ini radio. Antenanya kalau kayak gini nyambung, ada sinyal, ada siaran. Tapi kalau antenanya miring misalnya gini nih, ini agak nggak jelas ya, kurang jelas suaranya. Kalau kayak gini misalkan kita nggak dapat sinyal gitu ya. Artinya apa sih? Kalau yang kayak gini tadi katakanlah ya, itu flux elektromagnetnya menembusnya banyak, yang menembus ini apa si antena ini. Kalau kayak gini ada yang nembus ada yang enggak, makanya sinyalnya kurang kan. Kalau yang kayak gini, misalkan posisinya kayak gini, ini diputar si radionya ya, tidak ada sama sekali flux yang menembus si antena ini ya. Sehingga apa? Sehingga walaupun posisinya tetap di situ ya, si bidangnya antena ini kondisinya berbeda-beda, kondisi 1, kondisi 2, kondisi 3, maka apa? Jumlah garis medan elektromagnet, dalam hal ini contohnya elektromagnet ya, yang menembus antena ini akan berbeda-beda ya nilainya ya. Ada yang kuat karena banyak yang menembus, kalau yang kayak gini agak lemah, ada yang nembus ada yang nggak nembus. Kalau yang ke arah sana tadi tidak ada sama sekali yang menembus gitu, sehingga ya itu nol ya, apa namanya, fluxnya nol. Yang di Purwokerto tentu tahu RRI ya. RRI kan di Jalan-Jalan Sudirman sana ya, apa dekat apa namanya, alun-alun ke timur ya, seperti itu. Palma ke timur lagi. Katakanlah kalian lagi di mana, di alun-alun deh. Alun-alun sama RRI kan deket banget tuh, paling cuma berapa ratus meter gitu ya, seperti itu ya. Oke deh, anggap aja 1 kilometer katakanlah. Tetapi apa, walaupun dekat, bisa jadi kalian nggak bisa menangkap siaran RRI. Kenapa? Karena antenanya salah masangnya. Artinya apa? Kalau salah masang, flux elektromagnet dari pemancar RRI itu tidak ada yang menembus si antena tersebut gitu ya. Atau konsep ini deh, parabola ya. Sebentar, saya agak sedikit geser gambarnya kalian, atau saya pakai ini yang baru aja ya, halaman baru ya. Bentar nih, mana nih, ini satelit, gambar satelit gimana? Ini satelit gitu aja ya, ini satelit. Gimana lah satelit, ini satelit gitu aja ya. Seperti itu. Lalu ini parabola. Ini parabola. Yang bagus kan kayak gini parabolanya kan? Ya enggak? Ya. Diarahkan ke satelit tersebut. Agar apa? Agar yang sinyal-sinyal yang dipancarkan satelit diterima dengan baik oleh antena ini, antena parabola ini. Tetapi kalau antenanya kayak gini, ya memang ada yang nembus kan? Tapi banyak yang nggak nembus. Kalau antenanya ke arah sana, ini parabolanya ya, ini parabolanya nih, ini kan ininya, ya nggak ada yang nembus kan, nggak ada yang nembus kayak gitu. Maka arah antena juga penting ya, menyatakan apa, menyatakan banyak sedikitnya flux yang menembus si antena tersebut ya. Nah itu kan konsep secara umum sekali lah. Sekarang kita konsepnya secara listrik ya. Konsep listriknya gimana? Intinya besar flux listrik ini ya, itu kalau secara matematis ya perkalian antara kuat medan listrik di titik tersebut berapa dikalikan luas penampang yang ditembus berapa meter persegi gitu ya. Terus apa, sudutnya antara kuat medan listrik dengan penampang tersebut arahnya gimana, apakah searah, apakah tegak lurus, ataukah di antara searah atau tegak lurus kayak gitu ya. Flux listrik akan besar kalau kuat medan listriknya sama ya, arah medan listriknya sama dengan arah si bidangnya kayak gitu ya, atau searah kayak gitu ya. Fluxnya besar ya, seperti itu. Fluxnya besar ya, efeknya juga benar-benar dapat dirasakan
kayak gitu. Ya, ini kalau zaman dulu kerasa banget radio ya. Radio posisi kayak gini, bening. Posisi kayak gini, nggak dapat sinyal gitu loh. Ini radio. Padahal di titik yang sama. Kenapa? Karena kalau kayak gini, kena semuanya ya, ketembus. Bedanya ketembus semuanya. Kalau kayak gini, tidak ada yang ketembus. Tidak ada yang tertembus sama sekali. Oke? Kayak gitu ya. Itu mengenai konsep flux listrik. Waktu kita masih ada kurang lebih 10 menitan lagi ya. Kita lanjut barangkali, atau ada pertanyaan terlebih dahulu, silakan. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Halo, kelas 10 RPL 1. Saya tunggu. Sebelum nanti saya masuk ke konsep apa namanya? Masih ada waktu ya, ini 10 menitan ya. Konsep hukum Gauss ya. Jadi apa ya? Hukum Gauss itu gininya, ini mungkin saya ini aja ya, apa namanya, secara sederhana saya bilang gini aja. Sebentar, kalau secara matematis itu Pi gitu ya, sama dengan, kan tadi EA kosinus alfa ya, ini dari konsep flux ya, flux sama dengan EA kosinus alfa. Nah, oke, ini flux dulu, flux listrik P sama dengan EA kosinus alfa. Nah, hukum Gauss itu gimana? Jadi gini, jumlah garis-garis medan listrik, atau dalam hal ini flux listrik gitu ya, seperti itu, yang menembus suatu permukaan tertutup. Lihat, permukaan tapi tertutup. Jadi konsep hukum Gauss berlaku untuk konsep permukaan tapi yang tertutup, bukan terbuka. Nanti akan saya jelaskan apa itu tertutup atau terbuka ya. Saya lanjutin dulu kalimatnya. Tak ulang lagi. Jadi hukum Gauss itu gini, jumlah garis-garis medan listrik yang menembus suatu permukaan tertutup kayak gitu ya. Itu nilainya ternyata sama dengan jumlah listrik ya, jumlah muatan listrik yang dilingkupi. Yang dilingkupi oleh muatan oleh permukaan tertutup tersebut ya. Dibagi dengan permitivitas di udara atau epsilon 0. Tak ulangi ya, perhatikan, tak ulangi nih. Kita kan mau masuk konsep ini ya, hukum Gauss-nya ya. Contoh permukaan tertutup apa? Bola berongga. Lihat, bola berongga. Ini bola, ini katakanlah di dalamnya itu ada muatan ya, ada muatan sumber. Di sini ada muatan sumber Q. Muatan sumber ini pasti kan dilingkupi oleh permukaan yang tertutup ini kan, ya nggak? Bisa kabur nggak bola di dalam ininya? Anggapnya ini kelereng nih, di dalamnya ada kelereng, ya. Bisa kabur nggak? Nggak bisa kabur ya. Tahu cat semprot kayak Pilox dan kawan-kawannya, tahu? Ya, kalau cat semprot yang Pilox itu kan, misalnya ini Pilox kan merek ya, kan di dalamnya ada kelereng kan, ya, yang digunakan untuk mengaduk-aduk si catnya agar nggak menggumpal kan, itu kan, seperti itu. Lihat, kelerengnya ini kan dilingkupi oleh permukaan yang tertutup ya, nggak, bukan terbuka ya. Jadi bayangkan kelerengnya itu sebagai muatan sumber dan dinding-dinding cat semprot ini sebagai permukaan yang tertutupnya kayak gitu. Atau kita punya bola berongga, kita kasih muatan di dalamnya. Artinya muatan yang ada di dalam bola berongga ini dilingkupi oleh permukaan tertutup, yaitu permukaan si bola tersebut. Ya, ini memenuhi syarat konsep hukum Gauss. Berbeda dengan permukaan yang terbuka. Contohnya apa? Kita punya bak. Ya, kita punya bak air. Ya, bak air kan kayak gini kan kurang lebih ya. Ini diisi air, ya enggak? Atasnya terbuka gitu kan ya? Ya enggak? Atasnya terbuka. Nah, ini bukan permukaan tertutup, permukaan yang terbuka. Kalau saya kasih, anggap aja ini lempengan logam atau apa, lalu kita kasih muatan di dalamnya, ini nggak memenuhi hukum Gauss. Karena apa? Ada yang terbuka gitu ya, ada permukaan yang terbuka. Kecuali kalau ini ditutup rapat semuanya ya, si baknya tutup rapat, ini sudah memenuhi konsep yang namanya permukaan tertutup. Gitu ya.
Kenapa menggunakan konsep bola bukan kotak kayak gini nih, bukan kubus kayak gini, atau bentuk pilok kayak gini ya, seperti kayak gini? Karena apa? Karena kalau menggunakan konsep bola ya, seperti itu, perhatikan jarak radiusnya, jarak titik ini terhadap sumber muatannya kan selalu sama kan? Ya enggak? Kalau ini 5 meter, 5 meter, 5 meter juga. Kalau yang ini enggak, ya ini 1 cm, ini 10 cm misalkan seperti itu. Ya ini juga sama ya. Ya, atau taruh di tengah-tengah ya. Ke dinding sini mungkin 15. Kalau ke ujung sini mungkin 20 ya, dan seterusnya. Jadi nggak bisa secara mudah dibikin konsep untuk hukum Gauss. Maka gampangnya adalah menggunakan konsep bola ya, konsep bola. Kita ulangi lagi ya. Jadi konsep hukum Gauss ini menyatakan kayak gini. Jadi jumlah garis-garis medan listrik, ini bisa teks nggak sih? Bisa ya. Sini ya. Coba ya saya ketik ya. Oh bisa deh. Jumlah garis apa sih? Medan listrik. Apa tadi kalau garis-garis medan listrik namanya? Flux ya. Oke. Yang menembus permukaan tertutup. Ini kayak saya keyboardnya di samping. Oke. Sama dengan ya, jumlah muatan listrik, mungkin saya pakai huruf besar ya, muatan listrik yang dilingkupi ya, dilingkupi oleh permukaan tersebut kayak gitu ya. Oh kurang, tertutup, permukaan tertutup. Ingat ya, konsepnya adalah harus permukaan yang tertutup ya, tertutup. Oke, dibagi dengan permitivitas listrik ya di udara. Nah kayak gitu ya. Ini dalam bentuk kata-kata ya, dalam bentuk kata-kata. Nah kalau dalam bentuk apa namanya, ini waktunya 1 menit lagi ya. Kalau dalam bentuk ini sebentar, matematis gitu ya. Ingat hukum Gauss, ini hukum Gauss ya. Jumlah garis-garis yang jumlah garis medan listrik atau flux listrik yang menembus permukaan tertutup. Jadi bayangkan di sini kita ada sumber muatan, tentunya dia akan memiliki garis-garis medan listrik ya. Nah pertanyaannya apa, pernyataannya adalah yang menembus gimana nih, yang menembus permukaan ini nih ya. Nah jumlah yang menembus gitu ya, jumlah garis-garis yang menembus permukaan ini nih, entah sebenarnya di sini juga bisa sih ya, yang menembus permukaan ke segala arah tuh, tapi tertutup, wajib tertutup, sama aja dengan jumlah muatan di dalamnya ya. Oke, dibagi dengan permitivitas listrik di udara. Jadi jumlah garisnya berapa sih? Intinya kayak itu ya. Intinya kita pengen tahu jumlah garis yang menembus permukaan ya, berarti kan flux kan ya. Jumlah garis yang menembus itu setara atau sama dengan jumlah muatan yang dilingkupi oleh permukaan tutup tersebut dibagi permitivitas listrik di udara. Berarti apa? Jumlah muatan berarti epsilon Q gitu aja ya. Epsilon itu jumlah ya, sum ya, huruf sum ya. Jumlah muatan yang dilingkupi ya oleh permukaan tertutup tersebut dibagi dengan apa tadi? Permitivitas listrik di udara. Jadi epsilon 0. Ini rumusan mengenai konsep hukum Gauss. Ya, nah konsep hukum Gauss ini akan kita pakai nanti ketika kita menghitung kuat medan listrik untuk bola berongga atau bola pejal. Dan ini untuk pertemuan yang selanjutnya ya. Kalau ada waktu, kalau nggak ada waktu saya buatkan videonya saja ya. Nanti kalian belajar sendiri. Karena sebenarnya
kita harusnya ini sudah masuk bab selanjutnya ya, seperti itu. Jadi secara matematis ulangi lagi nih saya selama kelebihan 1 menit ya. Ini bentuk ininya ya, bentuk hukum Gauss-nya ya, bahwa flux listrik sama aja dengan atau setara jumlahnya dengan jumlah muatan yang ada di dalam permukaan tertutup tersebut dibagi dengan epsilon 0. Masih ingat epsilon 0 nilainya berapa? 8,85 dikali 10 pangkat min 12 ya. Ini masih modal aja ya, kalian nggak perlu lebih mendalam dulu ya. Nanti kita mendalamnya ketika kita pakai di konsep ini yang tadi saya sebutkan. Kalau nggak ada waktu saya buatkan videonya ya. Oke. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan ya. Ini ada yang nggak hadir siapa? Nah ini tolong di kalian isi daftar di itu ya, di LMS ya. Seperti itu. Saya rasa cukup. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Oke, saya live meeting ya.